Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BK Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi matematika tentang hubungan antar garis. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Coba perhatikan beberapa gambar berikut. Apakah kamu bisa menemukan garis pada gambar-gambar tersebut? Kalau kalian perhatikan, di sini ada beberapa garis-garis pada gambar-gambar berikut. Perhatikan gambar pertama. Di sini ada garis yang melintang pada papan perempatan jalan. Kemudian garis juga ada di telapak tangan kita. Garis juga ada pada serat-serat dari daun. Nah, kemudian garis juga ada pada papan penunjuk jalan. Lalu pada gawang pun ada garis. Selain dari tiangnya, garis juga terdapat pada jaring yang ada di gawang tersebut. Sebenarnya apa itu garis? Nah, coba perhatikan gambar berikut untuk menjawabnya. Perhatikan gambar pertama. Di sana ada titik-titik yang diletakkan secara sejajar. Lalu di gambar B, titik-titik ditambah jumlahnya, namun tetap beraturan. Kemudian di gambar C, titik-titik lebih ditambah sehingga sudah menyerupai garis titik-titik. Nah, jika titik-titik tersebut terus ditambah, maka akan membentuk sebuah garis. Jadi, dapat disimpulkan, garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Kumpulan titik-titik yang dibuat semakin rapat akan membentuk garis lurus. Ada beberapa macam garis. Yang pertama adalah garis lurus. Garis lurus adalah garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Garis ini tidak memiliki pangkal dan tidak memiliki ujung. Yang kedua ada sinar garis. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik atau pangkal, sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah yang tidak terhingga. Bisa disebutkan bahwa sinar garis memiliki pangkal namun tidak memiliki ujung. Sama halnya seperti sinar pada lampu senter. Pangkalnya adalah sumber cahaya, lalu ujungnya tidak terbatas. Yang ketiga adalah segmen garis atau ruas garis. Nah, ruas garis atau segmen garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik atau pangkal. Bisa dikatakan bahwa ruas garis memiliki pangkal dan memiliki ujung. Berikutnya, ada juga garis horizontal maupun garis vertikal. Garis horizontal disebut juga garis mendatar, sedangkan garis vertikal disebut juga garis tegak. Contohnya seperti menara ini. Menara ini mencontohkan garis vertikal. Sekarang, coba kamu contohkan bangunan atau benda-benda yang menunjukkan garis horizontal atau garis vertikal. Contohnya seperti menara tadi yang menunjukkan garis vertikal. Selamat mengerjakan. Nah, berikutnya kita akan melanjutkan materi matematika tentang garis. Materi hari ini adalah hubungan dua garis. Ada garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berimpit. Bapak akan jelaskan satu persatu. Garis dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan atau bertemu walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Garis sejajar juga disebut garis paralel. Simbol garis sejajar adalah seperti ini. Nah, untuk contoh garisnya, perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, kita bisa lihat dua gambar berikut. Garis P dan Q merupakan dua garis yang sejajar.
ditulis B sejajar Q. Kemudian untuk garis di sebelahnya, garis K dan L tidak sejajar karena salah satu di antaranya ada yang miring. Kemudian garis berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Nah, seperti gambar berikut. Kalau kita lihat, garis M dan N merupakan dua garis yang saling berpotongan. Nah, titik potongnya adalah titik O. Kemudian, ada juga garis berimpit. Dua garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua titik persekutuan. Garis yang saling berimpit terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja. Nah, contohnya seperti berikut. Garis M dan garis N merupakan dua buah garis, namun diletakkan secara berimpit atau berdekatan sehingga terlihat seperti satu garis. Jika kalian masih bingung, contohnya dalam kehidupan sehari-hari garis berimpit tersebut seperti jarum jam panjang dan pendek yang menunjukkan jam 12. Nah, itu merupakan dua buah garis yang saling berimpit. Contoh lainnya, jika dua buah pensil diletakkan secara berdekatan seperti ini. Nah, sekarang coba amati garis-garis yang terbentuk berikut. Ada 3 buah gambar. Ada rel kereta api, ada tulang daun, kemudian ada jendela. Apakah kamu menemukan garis-garis sejajar atau garis berpotongan? Nah, mari kita bahas. Pertama, kita lihat jendela. Kalau kita lihat, bagian luar bingkai jendela membentuk garis sejajar atau paralel. Kemudian bagian dalamnya membentuk garis berpotongan. Lalu, untuk daun, sebagian besar terlihat memiliki garis berpotongan. Kemudian untuk rel kereta api, bagian panjang rel merupakan garis sejajar. Lalu, jika bagian panjang dan pendek disatukan, akan membentuk garis berpotongan. Nah, berikutnya, temukan contoh garis sejajar dan garis berpotongan yang lainnya yang ada di sekitarmu. Gambarlah garis pada benda tersebut. Contohnya, untuk garis sejajar, ada senar pada gitar. Nah, itu merupakan garis sejajar. Lalu untuk garis berpotongan, ada rambu perempatan jalan. Nah, itu merupakan garis berpotongan. Silahkan kalian temukan garis-garis yang lain. Selamat mengerjakan. Berikutnya kita akan membahas materi matematika. Amati ketiga pasangan garis berikut. Nah, presentasikan 3 sifat garis tersebut. Hal-hal yang perlu kamu presentasikan adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari penggunaan garis-garis tersebut. Kemudian, bagaimana garis tersebut bisa terbentuk dan bagaimana sudut yang terbentuk. Nah, Bapak contohkan untuk garis yang pertama. Kita lihat garis yang terbentuk adalah garis berpotongan tegak lurus. Kemudian, sudut yang dihasilkan atau yang dibentuk adalah sudut siku-siku. Dan salah satu contoh penggunaan bentuk garis tersebut dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa kamu lihat pada rangka rambu lalu lintas. Bentuknya membentuk sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Kemudian garis kedua adalah garis sejajar atau garis paralel. Garis ini terbentuk dari 2 garis panjang yang tidak saling bertemu. Garis ini tidak membentuk sudut. Dan salah satu contoh penggunaan bentuk garis ini dalam kehidupan sehari-hari adalah pada rel kereta api. Yang ketiga adalah garis berpotongan juga, tapi garis berpotongan tidak tegak lurus. Ukurannya bisa kurang dari 90 derajat atau juga bisa lebih dari 90 derajat. Sehingga sudut yang dihasilkan bisa sudut tumpul atau sudut lancip. Lalu pada kehidupan sehari-hari, contoh garis ini bisa kita lihat pada bentuk gunting. Nah, seperti itulah cara mempresentasikan
3 garis dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang silakan kalian mencoba. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak ajarkan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa, jaga selalu kesehatan kalian di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.